Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yasinta Angelina Seldis, NIM 048 kelas 5A02. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental saham Cita. Saya akan mengawalinya dengan analisis perusahaan secara kuantitatif. Saya akan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam suatu subsektor. Nah, PT Cita ini berada satu subsektor dengan ANTM, kode saham dari Aneka Tambang Tbk. Kemudian ada saham PCAR. PCAR ini adalah Prima Cakrawala Abadi Tbk. Dan ada Inco atau Vale Indonesia Tbk. Data ini saya ambil dari sumber RTI Business pada tanggal 28 Oktober 2020. Untuk membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan ini, saya menggunakan 5 rasio. Yang pertama yaitu ada ROE. Return on Equity. Semakin besar ROE, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menghasilkan laba. Yang kedua itu saya menggunakan rasio DER atau Debt Equity Ratio. Rasio ini semakin kecil maka semakin baik. Kemudian ada PER atau Price Earning Ratio untuk melihat saham terhadap earningnya. Yang berikut ada PBVR, Price Book Value Ratio, untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dan bukunya, menunjukkan berapa banyak pemilikan saham membiayai aset perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dividen, yang untuk digunakan mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang saham. Di sini bisa kita lihat PCAR itu menghasilkan rasio yang negatif. Maka kita akan melakukan eliminasi karena rasio yang negatif itu menunjukkan kinerja perusahaan yang tidak baik atau merugi. Baik, sekarang kita masuk analisis perbandingan logam dan mineral. Ini setelah dieliminasi, kita hanya akan membandingkan antara PT Cita, PT ANTM, dan PT Inco. Yang pertama, dari jenis rasionya. Yang pertama ada ROE. PT Cita 26,22%, ANTM 5,89%, Inco 5,32%. Di sini lebih unggul PT Cita. Yang kedua, DER. PT Cita 18,22%, ANTM 63,63%, Inco 12,15%. Untuk DER, semakin kecil maka semakin baik. Jadi, PT Cita lebih unggul. Yang ketiga, PER. PT Cita ada 9,74 kali, ANTM 2,75 kali, dan Inco ada 26,49 kali. Untuk PER juga sama, semakin kecil maka semakin baik. Jadi PT Cita unggul. Yang berikut ada PBVR. PT Citanya itu ada 2,53%, ANTM 1,34 kali, dan Inco 1,41 kali. Semakin kecil maka semakin baik. Jadi di ANTM unggul. Yang terakhir ada dividen yield. PT Cita 3,91%, ANTM 0,27%. Untuk dividen yield semakin tinggi semakin baik. Jadi PT Cita lebih unggul. Yang berikut, kenapa memilih Cita Tbk? Karena yang pertama itu
Cita memiliki performa yang sangat baik dibandingkan para pesaing sektor mineral seperti yang tertera di tabel perbandingan ROE, DER, PER, PBVR, dan dividen yield. Yang kedua, PT Cita Tbk Mineral Investindo Tbk atau Cita bergerak di bidang pertambangan, bauksit, dan pengolahan dan pemurnian mineral logam, menjadi sebagai salah satu produsen bauksit terbesar di Indonesia. Yang terakhir, tambang logam PT Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita berupaya mewujudkan program tanggung jawab sosial melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Yang berikut, profil Cita Mineral Investindo Tbk. Berawal dari bisnis furniture, pada 2005, Cita merambah bidang usaha baru yakni pertambangan bauksit melalui penyertaan saham pada PT Harita Prima Abadi Mineral. Untuk mengingatkan nilai tertambah dari produk bauksit, pada 2013, Cita mulai membangun fasilitas produksi smelter grade alumnia atau SGA di Kalimantan Barat dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi mineral. Yang berikut sejarah Cita Mineral Investindo Tbk. Cita Mineral Investindo Tbk atau Cita didirikan dengan nama PT Cipta Panel Utama 27 Juni 1992 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Juli 1992. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Cita adalah di bidang investasi pertambangan dan kegiatan pertambangan yang dilakukan melalui anak perusahaan yakni PT Harita Prima Abadi Mineral atau HPAM dan PT Karya Utama Tambang Jaya atau KUTJ yang merupakan perusahaan pertambangan bauksit di Indonesia. Sejak didirikan sampai pertengahan 2007, Cita bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, jasa pengangkutan darat, perbengkelan, dan pembangunan. Yang berikut anggota Direksi Dewan Komisaris: Lim Hokseng, Direktur Utamanya; Probi Irfan Rafianto, Direktur; Yusak Lumba Pardede, Direktur; Lim Gunawan Haryanto, Komisaris Utamanya; Hari Kusuma Tanoto, Komisaris. Sekian dan terima kasih.